Halo guys, alhamdulillah sore ini saya seneng banget nih ya bisa ngobrol-ngobrol dengan salah satu sahabat saya ya, pengusaha juga, keren luar biasa. Dan ini susah banget saya bertemunya. Baru kali ini kita bisa bertemu dan ngobrol langsung nih, sambil santai lah ngobrol sore. Ya ngobrolnya tidak jauh-jauh dari seputar bisnis ya. Ya, selamat datang sahabat saya manggilnya Uda apa Akang nih sebenarnya? Bebas lah. Padang kan? Padang. Akang lah, karena udah jadi orang Pandeglang kita panggil Akang aja. Kang Rizky, siapa? Caniago. Rizky Maulana Caniago. Salah satu pengusaha konveksi di Kabupaten Pandeglang. Kita akan tanya-tanya seputar bisnis beliau seperti apa, perjalanannya dari mulai membangun dari nol pastinya sampai hingga saat ini ya berjalan dan bisa menginspirasi banyak orang terutama anak-anak muda untuk berbisnis ya. Sehat, Alhamdulillah, sehat Kang Adi. Gimana usahanya nih? Alhamdulillah, terus jalan lah. Kemarin gimana pandemi nih? Aduh. Pandemi sebenarnya sempat ada perubahan strategi pastinya ya? Ya, sebetulnya sempat ada khawatir aja ya pas lagi zaman pandemi itu tahun 2022, apalagi itu tahun baru di awal-awal tahun 2022. Ya, tapi ternyata Allah punya rencana sendiri. Malah segi omset malah melejit. Malah naik ya? Iya. Nah, ini menarik memang. Beberapa teman-teman juga bilang seperti itu. Terus tapi gimana konveksi saat ini pesanan segala macam? Kalau saat ini kita harus terbuka memang turun. Turun ya? Lagi turun. Dan memang konveksi itu bersama-sama tuh, kalau naiknya bareng-bareng, turunnya pun bareng-bareng. Nah, kita akan tanya soal strategi. Gimana ketika menghadapi usaha turun seperti itu. Iya. Apa yang dilakukan selama ini? Oke, yang pertama sih tetap berikhtiar ya, terus berikhtiar. Ya, secara strategi memang perlu banyak melakukan pendekatan lebih luas lagi gitu ya. Karena memang konveksi NRW ini apa namanya? RNW. RNW. Apa itu? Rizky and the World. Bos. Dalam nih sebenarnya. Rizky and the World. Ya. Sederhananya atau filosofinya adalah Rizky ini dengan konveksi itu sebenarnya sudah menggenggam dunia. Artinya kan kalau sudah menggenggam dunia nggak perlu mikirin dunia. Jadi tujuan utama konveksi ini adalah tujuannya akhirat. Iya, luar biasa banget. Ya, Rizky and the World. Oke, RNW. Ya, saya tahu RNW-nya aja. Tapi apa nih RNW? Apakah kan kalau sama istri siapa Lupi harusnya RNL gitu kan? Rulis. Oh, ada Rulis. Oh iya, benar. Istri Kang Rizky juga bergeraknya di konveksi ya, cuma lebih ke fashion perempuan ya. Iya, okay. Jadi selama ini ya bareng-bareng masih satu jalur lah kalau usaha itu ya. Ya, jadi seperti itu strateginya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan dulu itu. Ya memang kalau Padang sih, darah Padang pasti bisnis udah nggak diragukan lagi lah ya. Bisnis teman-teman saya Padang hampir semua pengusaha gitu. Nah dulu kepikiran kenapa memilih jalur konveksi, jualan fashion segala macam. Itu gimana kepikiran ke sana? Kenapa nggak misalnya Padang buka rumah makan Padang misalnya atau apalah gitu, kuliner gitu ya? Kenapa kepikirannya konveksi? Pilihannya apa sih? Oke, jadi kalau awal mula membangun bisnis itu tahun 2009. Kalau ibarat inama malu biniat nih, niatan utamanya adalah ingin mandiri secepat mungkin dan tidak ingin merepotkan orang tua, terutama abang kandung. Karena Rizky di Serang, dari Bogor, Bekasi ke Serang, itu emang bisa dikatakan ditanggung oleh abang pertama, namanya Bang Deddy Maulana. Dan beliau itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, mentor satu-satunya yang waktu itu dari awal gitu ya, memberikan masukan-masukan. Abangnya pengusaha juga berarti?
Betul. Beliau tuh Konveksi. bukan. Apa ya? Beliau di kuliner. Oh, kuliner. Sama beliau di digital, sebenarnya beliau orang percetakan. Cetakan. Cetakan sama apa namanya tempat print lah kalau di mahasiswa tuh. Jadi gimana tuh? Jadi Terinspirasi awal- buka konveksi. Kepikiran buka konveksi gimana tuh? Buka konveksi itu sederhananya adalah kenapa akhirnya memilih konveksi, karena ya dulu itu kan pernah ngebangun di apa pulsa HP gitu ya, terus buka konter, terus ada buka cemilan juga. Standar bisnis mahasiswa lah. Iya kayak gitulah. Jual buku-buku Islam juga Iya, gitu betul. ya. Terus IO juga, IO. event organizer bersama Kang Setia Furkonholid. Oh iya. Yang penulis itu ya? Bandung, iya penulis, ya trainer nasional lah. Nah akhirnya ketemu terakhir tuh dengan konveksi tahun 2012. Jadi perjalanan tuh dari 2009 ke 2012. Nah pada saat itu akhirnya kenapa memilih konveksi? Ya konkretnya karena konveksi ternyata lebih menggiurkan sih. Lebih Ya, menggiurkan betul, dan betul. profitnya lebih besar. Iya. Jadi dari tahun 2012, 12. sekarang 2023, kurang lebih sekitar 11 tahunan. 11 tahun. Kalau di dunia bisnis itu kalau udah lewat 5 tahun bertahan, udah ahli dia. Jadi udah Insya nggak Allah. diragukan lagi nih Insya Allah. soal kualitas, soal bagaimana mencari bahan baku, bahkan menentukan harga juga udah istilahnya sambil merem juga udah hafal gitu ya. Jenis kain segala macam udah tahu lah ya. Jadi Insya Allah, udah insya Allah. terpercaya banget, pantas kalau ya sampai saat ini masih bertahan gitu, masih oke, usahanya masih keren walaupun memang kita tidak menafikan ya, apalagi pandemi kemarin kita mengalami penurunan dari segi omset, tapi dengan bisa melewati itu semua masih bertahan sampai sekarang membuktikan bahwa ya dia pengusaha tangguh gitu Amin, amin. ya. Jadi inspirasinya dari situ ternyata buka konveksi ya, kurang lebih mungkin karena ya tadi ya Iya. menguntungkan ya, dari segi menguntungkan. Saya tanya dulu deh, dulu mengawali modalnya berapa? Nah ini nih yang menarik nih. Karena kalau orang berpikir konveksi itu selalu gede. Betul. Selalu gede ya. Dulu kan apalagi statusnya masih mahasiswa ya dulu ya. Masih Ya, mahasiswa semester. Perantau mahasiswa rasanya mustahil punya modal gede. Tapi kok bisa buka konveksi? Itu Iya. gimana gitu? Kalau saya tanya angka berapa dia dulu mulainya gitu? Atau ada duit berapa dah di dompet gitu waktu mulai buka gitu? Cerita dikit gitu. Oke. Sederhananya adalah mengawali bisnis ini dengan modal jaringan. Jaringan, oke, jaringan. Dan tidak memakai modal uang sama sekali. Ya, Gimana tuh? Kenapa? Karena memang posisinya waktu itu saya memposisikan diri sebagai marketing. Iya, Gitu. betul, Ataupun sebagai sales. Kalau bahasa yang sekarang tuh Reseller. reseller lah ya. Reseller lah. Reseller Gitu. jual barang orang gitu. Ya gitu. Iya, betul, Dan betul. memang sistemnya PO. Kalau orang PO kan harus masuk dulu tuh Iya, betul. DP 50%, Bisnis PO ya. masukin ke produksi, jalan produksi udah selesai, pelunasan, Tinggal ngambil untung. ngambil untung. Nah itu jadi sebenarnya ini mematahkan teman-teman ya, terutama para pemuda gitu, para milenial yang ingin buka bisnis yang selalu berpikir bahwa modal gitu. Betul. Padahal ketika saya bikin konten bisnis tanpa modal, wah banyak yang mencela gitu ya, artinya mustahil lah, nggak mungkin lah, omong kosong lah. Ternyata memang ya kalau mau ditanya step by stepnya seperti itu kurang lebih ya. Betul. Jadi ada teman atau ada orang yang kita kenal dia punya usaha, coba menawarkan diri kali ya, menawarkan diri jadi seller, jadi marketing dia atau jadi ya tadi reseller. Ya nanti ketika ada yang beli lewat kita otomatis dapat untung. Iya, betul. Nanti dari untung itu ya lama-lama kita kumpulkan jadi modal. Itu jadi modal kita gitu. Betul. Ya kurang lebih memang seperti itu ya polanya. Nah ini mematahkan teman-teman tuh yang selama ini berpikir bahwa bisnis itu harus modal duit ya. Betul. Ya, bukan bicara modal yang lain gitu. Iya. Pasti karena ketika bicara modal duit lah ya. Nah ini menarik gitu. Nah selanjutnya adalah tantangannya apa kira-kira? Pasti bisnis ada tantangan lah. Ketika apalagi waktu memulai dulu. Seperti apa yang Kang Rizky lakukan waktu itu? Oke, berbicara tantangan, jadi dulu melihat ya. Sebenarnya kalau bisnis itu kan banyak kayak konveksi itu kan banyak gitu ya. Betul. Terus bagaimana caranya bisnis kita itu agar unggul, gitu kan? Artinya kan kita harus ada nilai plus, harus ada value yang kita jual kan. Nah sehingga melihat dulu
ke konveksi yang lain. Apa sih permasalahan konveksi yang lain? Sehingga saya harus memunculkan solusinya. Riset ya. Nah, jadi analisis kecil-kecilan lah. Iya. Namanya juga mahasiswa suka melakukan gitu kan. Akhirnya melihat pertama permasalahan konveksi itu adalah tidak jujur. Tidak jujuran dalam segi apa nih? Ya banyak teman-teman yang lain itu ketika dia order ke konveksi, maaf, jangankan produknya bahannya nggak sesuai, contoh. Terus waktunya nggak sesuai. Ini yang paling parahnya adalah kebanyakan kena tipu. Kasus kena tipunya rata-rata kebanyakan? Contoh, saya punya satu klien waktu itu, dia pernah kena tipu 8 juta. Bener-bener bulat 8 juta. Terus saya punya klien lagi, dia datang ya dengan kondisi trauma 14 juta. Lebih gede. Lebih gede lagi. Pada tahun 2012-2013 lah ya. Gede lah. Kayak gitu ya kondisinya. Nah, sehingga saya perlu tuh memberikan keyakinan kepada dia bahwasannya saya bisa dipercaya. Gitu. Jadi yang pertama, modal pertama adalah kejujuran tuh strateginya. Yang kedua adalah menjaga kualitas. Ya, jadi kalau sampelnya A, jadinya harus A. Gitu ya. Nah, ini kebanyakan pemain konveksi, maaf. Ya. Itu sampelnya A, jadinya C. Beda. Gitu kan. Mungkin karena menganggap pelanggan atau klien itu nggak tahu bahan kali ya. Betul. Salah satunya kali ya. Betul. Dan maaf, kebanyakan orang melakukan itu karena berpikirnya pendek. Kalau saya kan berpikirnya bahwasannya bukan hanya mencari pembeli baru, tapi mencari pelanggan. Karena yang mahal itu adalah pelanggan. Betul. Pelanggan. Jadi memang ya tadi salah satu kenapa ada niatan menipu atau misalnya membohongi pelanggan, karena satu menganggap biasanya pelanggan memang pelanggan mah tidak tahu ini namanya bahan misalnya. Apalagi misalnya kelihatan nih pelanggan yang nggak mau tahu gitu, yang penting bajunya jadi, pesanannya jadi, pesanan selesai, masa bodoh dengan bahan misalnya. Kadang ada juga kan pelanggan seperti itu gitu ya. Terus kedua biasanya karena mungkin tadi ya, karena berpikir namanya baju atau ini dipakainya nggak untuk lama gitu kali. Jadi merasa ya udahlah, yang biasa saja gitu, yang penting mah jadi selesai gitu. Padahal itu fatal juga ya akibatnya. Fatal, sangat fatal. Memang bicara kualitas ya, bicara tadi ya pelanggan untuk jangka panjang gitu, supaya apa bahasanya kalau ini repeat order gitu. Repeat order. Betul. Nah, itu strategi yang salah satu dilakukan ya. Terus yang ingin saya tanyakan juga ini nih soal branding. Ya. Kira-kira berapa lama, kalau bicara berapa lama gitu, berapa lama Kang Rezi melakukan branding sebagai memperkenalkan saya nih sebagai pengusaha konveksi gitu. Kalau mau pesan segala macam itu kan pasti ada jarak, ada jangka ya, ada waktu untuk membranding diri supaya orang mengenal gitu. Pokoknya ada inget konveksi, inget Kang Rizky gitu. Nah, itu strategi apa yang dilakukan, terus kira-kira berapa lama nih? Ini tips juga untuk para pengusaha pemula kalau ingin melakukan branding, itu kira-kira butuh kesabaran berapa lama gitu. Secara normal mungkin untuk tahap awal itu 1-2 tahun. 1-2 tahun. Untuk tahap awal ya. Pengenalan dulu. Tapi kalau memang sudah mau dikatakan dia pengusaha konveksi yang memang insya Allah dinilai komitmen, ya memang harus di atas 5 tahun. Iya, betul. Harus di atas 5 tahun. Karena bagaimanapun daya tahan itu menjadi penilaian yang sangat penting dari orang lain ke kita. Dan itu dulu awal-awal cara melakukan seperti apa? Ketika awal-awal bangun konveksi itu, memperkenalkan usaha, itu apakah pasti secara offline ya, dulu online belum terlalu gencar. Kalau sekarang kan lewat Facebook, lewat Instagram, banyak lah, mudah dilakukan gitu. Kalau dulu strateginya gimana? Nah, dulu target market utamanya adalah teman-teman mahasiswa Untirta tuh. Ya, emang gurih-gurih ya, kalau mahasiswa itu ya betul. Terus dan kita ngambil momen sebenarnya waktu itu karena pada masa tahun 2012, 2013 gitu ya. Nah, itu masih ada aturan baku gitu ya, atau habit lah, kebiasaan bahwasannya mahasiswa baru itu pasti pakai kaos ospek. Ya, betul. Kayak gitu, baik itu kaos ospek universitas, ospek fakultas sampai ospek jurusan kalau di Untirta. Iya, betul. Ada 3 hajatan deh. 3 hajatan. Jadi
tahun 2012, kurang lebih tepatnya di bulan 6 sampai bulan 12 tuh 6 bulan itu kita bisa ngegarap sekitar 2.000 sampai 3.000 kaos tuh. Untuk ukuran mahasiswa, untuk mahasiswa itu lumayan lah. Ya, lumayan gitu ya. Bisa langsung nikah sebenarnya. Pantesan kehitung termasuk nikah muda juga kan ya? Iya. Ya, termasuk orang yang berani untuk nikah muda lah. Artinya udah kelihatan gitu kan. Modal kalau nikah itu modal nekat sebenarnya. Ya, betul. Dan modal ya iya betul, emang harus nekat kalau nikah. Kalau nggak nekat nggak jadi itu. Ya. Jadi seperti itu strategi yang dilakukan. Sebenarnya ini tips juga ya untuk teman-teman. Ya memang by moment ya. Banyakin silaturahmi sih Kang. Kalau dulu tuh banyakin silaturahmi karena memang ya setelah dites Steven dan sebagainya emang tes Steven juga ya? Tes Steven juga. Dan emang itu kuncinya adalah di silaturahmi kalau saya gitu ya. Jadi perbanyak silaturahmi. Tes Steven-nya apa? Saya tuh apa sih feeling ya kalau nggak salah. Feeling ya? Iya, yang otak tengah itu. Iya, kayak kalau saya thinking introvert. Introvert. Sebenarnya kategori orang pendiam juga, nggak suka keramaian gitu. Cuma ya seperti itulah, saya kurang hafal sampai sekarang. Saya pernah ikut tes sih, dulu sama timnya Abi Nazar kalau nggak salah. Jadi di tes thinking introvert, cenderung. Sama satu lagi tuh Kang, terkait dengan strategi konveksi tadi. Tadi silaturahim apalagi tuh. Nah, yang ketiga adalah komunikasi. Lebih komunikatif sih. Jadi kayak tadi tuh kelemahan konveksi yang lain itu adalah tidak jujur. Terus bahkan sampai penipuan gitu ya, tidak konsisten. Ya, sampel A dikasih jadi sampel B, bahkan sampel C. Nah, yang ketiga adalah strategi, dan untuk solusi juga adalah komunikasi. Komunikasinya dengan cara harus komunikatif. Maksudnya komunikatif itu yang mau disampaikan tuh apa? Betul. Nah, jadi gini, biasanya kan orang kalau nawarin tuh cuma satu sampel aja ya gitu ya, atau satu grade aja. Iya betul. Kalau kita nawarin tuh 2 sampai 3 grade nawarinnya. Jadi memberikan alternatif pilihan. Betul, alternatif pilihan. Yang kedua adalah, ini yang paling penting nih. Banyak orang ketika bermasalah memilih diam. Menurut saya, ketika ada masalah, diam itu sama dengan menambah masalah sebenarnya. Diam sama dengan menambah masalah. Nah, karena itu perlulah kita sampaikan secara baik, yaitu secara komunikatif kan. Ini diamnya dari segi bisnis ya, bukan diam dari segi perdebatan. Kalau diam dalam segi perdebatan justru diajarkan diam. Tapi kalau dari segi memperkenalkan bisnis justru jangan diam ketika ada masalah. Ketika ada masalah dalam bisnis itu harus disampaikan. Karena sebenarnya orang itu banyak toleransi, apalagi orang Indonesia gitu ya. Toleransi tinggi lah, gitu. Maka dari itu harus disampaikan, dan itu sering menjadi solusi yang sangat win-win solution lah. Menjadi solusi yang terbaik. Selama ini kendala tersulit dari segi ibaratnya dari segi bisnis konveksi, kendala tersulitnya apa sih? Apakah dari segi mencari bahan baku misalnya, atau harga ya? Kalau dari ini kan ada usaha yang harganya selalu fluktuatif, naik turun gitu kan, nggak karuan. Nanti kalau dari konveksi, tantangan terberatnya apa sih? Iya, ini sebenarnya satu permasalahan yang sangat jarang banget saya buka. Di podcast lain pun saya nggak bukain ini. Tapi di podcast kali ini, di podcast saya Kang Adi, AFH, channel AFH, ini saya bongkar. Sebenarnya ini sedikit aib ya, tapi semoga menjadi correction juga untuk teman-teman, agar teman-teman bisa lebih baik, bahkan harus lebih baik daripada kisah saya. Permasalahan utama di konveksi itu adalah membangun tim. Karena memang membangun tim itu tidak mudah ya, walaupun kita orang organisatoris gitu ya. Tapi dalam konteks bisnis ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita nyari orangnya pun nggak mudah. Bukan kita nggak mau atau nggak bisa ngebentuk tim itu, cuma nyari orang ya, SDM itu. Yang apalagi cocok-cocokan ya dengan kita. Karena biasanya kalau konveksi itu satu SDM, satu orang itu satu kemampuan ya. Betul. Misalnya tukang jahit khusus, tukang jahit gitu. Yang bagian misalnya nyablon gitu. Bordir gitu misalnya kan ya. Itu jadi kendala tersulit juga ya mencari orang-orang. Biasanya yang kelemahannya apa sih? Dari misalnya udah dapet nih, dia jago, misalnya bisa lah gitu ya. Biasanya daya tawarnya
apakah daya tawar yang kita berikan kepada dia kurang sehingga mungkin kerjaannya jadi nggak benar gitu. Selama ini kendalanya apa sih kalau mencari tim seperti itu? Kendala utamanya adalah profesionalitas sih sebenarnya. Saya bukan orang yang perfeksionis dan saya lebih banyak toleransi sebenarnya. Tapi dengan itu saja itu nggak cukup gitu ya. Dalam arti untuk mencari orang yang betul-betul profesional. Ya karena terutama kalau di teknisi penjahit gitu ya. Ya ada orang yang jago cuma ya begitu, nggak profesional, waktunya nggak disiplin, ngasal gitu ya, waktunya ya. Kerjaan mah rapih, cuma waktunya maaf lambat, nggak sesuai dengan target, kerja semutnya aja gitu kan. Iya. Baru ya memang setiap bisnis pasti ada kendala. Salah satu kendala di konveksi itu ya, membangun tim yang apalagi untuk konveksi itu memang tadi ya, satu SDM biasanya satu keahlian, nggak bisa sebenarnya apa ya, multitasking gitu. Satu orang bisa megang ini itu justru lebih rumit ya. Kalau kayak gitu justru jadi kendala ya, tadi malah di profesionalitas dia dalam bekerja. Betul ya, memang sebenarnya bukan tadi ya, lebih ke pribadi si orangnya, bukan dari segi kemampuan kerjanya ya. Betul. Dan ini juga sebenarnya menjawab ataupun mematahkan pemikiran anak muda ataupun kebanyakan orang ya, dalam arti kok sulit nyari kerjaan, Sebenarnya kerjaan itu banyak. Cuman situ ada gak keahliannya di sini nih? Gitu tuh. Jadi sebenarnya kerjaan tuh banyak. Ya bukan kekurangan kerjaan dia orang Indonesia itu bukan, tapi keahlian. Karena itu memang harus. Makanya saya juga kadang suka ketawa sendiri, bukan ketawa menyepelekan ya. Ketawa itu lebih ke aneh atau gimana gitu ya. Ada orang anak muda misalnya yang dia sehat, bugar, dari segi fisik oke lah gitu kan. Terus suka ngeluh gitu. Sulit dapat kerja, apalagi di Pandeglang katanya ya. Ya kalau di Pandeglang yang nyari di atas UMR Jakarta ya susah lah kalau nyari gitu kan. UMR Pandeglang juga susah gitu. Tapi kalau bicara kerjaan ya pasti selalu ada ya. Makanya sebenarnya saya suka heran gitu. Toh ada beberapa teman saya, bukan 1-2 orang sebenarnya, yang dia dari TikTok affiliate, dari Shopee affiliate juga udah luar biasa. Padahal hanya live promosiin barang orang gitu. Modalnya itu hanya pede bicara di depan kamera gitu. Tapi luar biasa, omsetnya melebihi punten misalnya ya mereka yang pekerja kantoran plat gitu. Plat merah yang apa misalnya golongan sekian C gitu. Kalau plat merah itu dua paling besar, tinggi. 2 paling tinggi ya? Di angka apa? Angkanya semakin kecil semakin tinggi jabatannya. Padahal saya kalau nggak salah gitu sih. Iya, saya hampir 2 tahun kerja di dekat dengan pemerintahan tapi nggak hafal-hafal deh masalah golongan. Bukan pakarnya sih, wajar lah itu. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang saya ingin tanya atau mungkin ngasih ke teman-teman tips membangun usaha nih untuk anak-anak muda yang kebingungan lah atau masih suka ngeluh gitu, mau pengen bisnis tapi gimana gitu kan, masih bingung. Kasih tips dong buat mereka. Jadi kalau berbicara tentang bisnis itu sama dengan seperti kita ngebangun sebuah perusahaan tuh, gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh kunci utamanya di perusahaan ataupun bisnis itu apa gitu ya. Ya kuncinya satu, yang paling ujung tombak adalah marketing. Artinya apa? Artinya yang betul-betul kita harus pahami adalah sisi marketingnya dulu. Ataupun bahasa Sundanya mah target marketnya harus jelas, gitu ya. Nah, untuk teknisnya yang perlu kita awali apa? Jalani aja dulu sebagai reseller. Tim marketing, ya kalau sekarang kan nama kerennya kan reseller gitu ya. Apa tadi? Affiliate gitu ya. Itu sama aja sebenarnya, reseller juga. Terus atau misalkan ada yang lain sisi apa namanya sebagai agen ataupun tim marketing dan sebagainya. Jadi kuasai itu aja dulu gitu. Gitu. Dan yang kedua adalah fokus di bisnis satu bidang. Kenapa sih? Kalau saya memang tipikal laki-laki pada umumnya gitu ya, harus fokus di satu bidang dulu.
gitu ya. Karena kalau ketika kita sudah fokus di satu bidang itu, ya kita betul-betul sudah tahu, sudah mengerti, bahkan sudah paham, wah itu insya Allah jadi spesialis tuh. Karena kebanyakan teman-teman yang lain, ini koreksian saya kepada teman-teman yang lain, baru 6 bulan, baru 1 tahun di satu bidang bisnis apapun itu, misalkan cemilan, misalkan pakaian dan lain-lain, maksudnya nggak oke gitu ya. Akhirnya pindah jalur. Pindah jalur. 1 tahun pindah jalur, 1 tahun lagi pindah jalur. Akhirnya nggak ada yang expert di bidang itu. Betul. Ini sebenarnya selaras dengan video yang saya buat kemarin ya. Jadi jangan mau menguasai banyak bidang, tapi tidak ahli dalam salah satu bidang. Lebih baik ya udah bidang lain mah standar, tapi dia fokus satu bidang dibikin ahli, master sama dia. Lebih baik seperti itu. Memang selaras lah, kemarin saya juga bikin video kurang lebih seperti itu, yang ya kuatin dulu bidang itu sampai dikatakan master, dikatakan ahli. Kalau mau pindah baru boleh. Tapi kalau baru sebulan 2 bulan nyemplung, tiba-tiba udah ganti lagi, justru itu ya tadi ya akan sulit menemukan, terutama branding lah. Branding. Kamu mau dikenal sebagai apa sih kan? Betul. Ya, betul sekali. Nah, ini nanya nih, closingan sebenarnya, biar lebih menarik. Dulu ketika mengawali, mengawali usaha tadi yang modal jaringan, modal pertemanan gitu ya, tanpa modal kan, hanya menjualkan produk orang gitu. Kira-kira keuntungan pertama yang didapat berapa? Keuntungan pertama sebenarnya yang itu dijadikan modal gitu untuk melangkah selanjutnya. Betul. Kalau jadi waktu tahun 2012 itu kan banyak segmen ya, kayak contoh yang saya ingat sekali itu contoh kayak di jurusan agroekoteknologi itu kurang lebih kan 200-an. Terus di pertanian tuh bisa sampai 300-an kayak gitu ya, kaos gitu. Nah, yang paling berkesan adalah pas lagi pertama kali ngegarap Fakultas Ekonomi di Untirta. Itu satu angkatan. Angkatan 2012 nih, kalau di sini ada yang nonton, anak Untirta tahun 2012. Fakultasnya Ekonomi tahun 2012, kaosnya warna kuning, sablonnya warna hitam, belakangnya warna biru. Itu saya yang ngerjain. Itu berapa ini? Banyak berarti kan itu satu angkatan? Hampir 1000 kaos. Luar biasa. Satu fakultas itu. Itu kalau saya boleh tanya, boleh tahu gitu, berapa persen dari per piece ngambil? Saya waktu itu ingat sekali ya, karena kita awal-awal nggak muluk-muluk nih juga. Pesan untuk teman-teman, jadi kalau dalam membangun bisnis itu jangan langsung ngejar untung besar gitu, mendingan untungnya kecil atau sedang gitu ya, tapi bisa berkelanjutan. Nah, waktu itu untungnya hanya 5.000 per kaos. 5.000 per kaos tuh 5.000 berarti. Iya, waktu itu mungkin harganya sekitar 40 atau 45.000 gitu. Berarti padahal bahannya bagus banget tuh waktu itu. Ya, mendekat hanya kurang dari 10% ya? Ya, kurang lebih 10%. 10%-an ya? 10% sampai 12%. Iya. Waktu itu. Betul. Ya. Nah, tapi itu akhirnya dapat di angka 5 jutaan tuh waktu itu, ingat tuh. Iya. Angka 5 jutaan. Jadi sederhananya waktu itu saya megang 4 sampai 5 juta. Saya kan ada tim juga tuh berdua kita ngejalanin. Nah, beliau itu juga megang 4 sampai 5 juta. Akhirnya kita beli perlengkapan tuh. Beli laptop sama beli HP waktu itu. Iya. Memang ya niatannya adalah untuk menambah amunisi ya. Emang kalau mau serius harus gitu. Iya. akhirnya nambah tuh, beli HP, beli laptop. Iya, betul. Kalau mau serius emang ketika dapat untung dari usaha pertama, modal pertama, jangan konsumtif dulu ya. Betul. Langsung ibaratnya kerennya mah langsung dibelikan perangkat perang selanjutnya. Invest dulu lah. Ya, investasi untuk perlengkapan selanjutnya gitu ya. Kalau emang mau gede, mau panjang gitu kan. Iya. Jadi hanya 5.000 per piece dan itu dapat kurang lebih sekitar 5 jutaan. Iya. Kurang lebih lah. Tahun 2012. Itu satu orderan itu ya. Satu orderan itu. Orderan yang lain. Belum fakultas lain kan? Belum. Jadi memang belum jurusan yang lain. Ya wajar kalau dianggap bisnis berkelanjutan, cocok gitu ya. Iya. Memang gede gitu. Iya. Ya, artinya ada lah, bisa hidup lah dari situ gitu. Betul. Walaupun nilai mah sebenarnya kan relatif ya. Relatif. Ada yang anggap kecil 5 juta, ada yang anggap gede. Mungkin bagi mahasiswa 5 juta sekali order kan. Luar biasa waktu itu. Kalau yang nggak kuat iman, dia hidupnya udah hedon tuh. Segala dibeli gitu kan. Tapi luar biasa, emang ya inspirasi banget sih sebenarnya. Sore ini seneng saya, alhamdulillah.
bisa ngobrol ya sedikit banyaknya tentang gimana dunia konveksi, memulai usaha konveksi, karena memang ya seperti itulah bisnis gitu. Tidak muluk-muluk ya, selama memang serius dijalanin, orangnya mau serius bener ya pasti banyak jalan gitu. Betul ya. Kayaknya tadi tipsnya udah dapet tuh. Alhamdulillah senang banget sore hari ini. Terima kasih Kang Rizky atas obrolan. Jadi teman-teman kalau yang orang Pandeglang nih khususnya atau Banten lah ya, atau di luar juga, bahkan pesanan dari luar juga ya saya lihat. Ada yang dari NTT, dari alhamdulillah orderan memang ya dari Aceh sampai Papua. Sekarang mah zaman online udah lintas inilah, lintas daerah ya. Jadi untuk teman-teman yang perlu konveksi, perkonveksian lah, pesen jaket gitu ya, baju, kaos, seragam segala macam ya, pokoknya nanti saya akan cantumin nomornya di deskripsi ya. Silahkan hubungi Kang Rizky. Jadi dan sebelum selesai juga nih teman-teman semua, saya juga banyak belajar banget dari Kang Adi dan istri nih. Ya, yang apa yang dibelajar ini? Beliau ini ya tanpa apa forum resmi dan sebagainya, saya banyak belajar nih sama beliau terkait dengan konsisten di satu bidang gitu ya. Dan Masya Allah beliau mah levelnya bukan lagi kabupaten nih, ya provinsi, tapi sudah tingkat nasional teman-teman. Amin, mudah-mudahan intinya sih mudah-mudahan bermanfaat selalu. Amin, Allah amin. Jadi kita selalu berharap bahwa apapun kemampuan kita, mudah-mudahan selalu membawa manfaat. Amin. Jadi gitu teman-teman, silakan kalau mau order, mungkin lagi butuh jaket, butuh jas, butuh kaos, baju, seragam, segala macam yang sudah dijamin lah, terjamin kualitasnya. Amin, saya juga beberapa produk sudah saya pakai itu ya, dari mulai jas sampai kemeja, produksinya apa, RNW Kang Rizky ya, konveksinya memang sampai sekarang awet ya. Tapi kalau bikin produk emang katanya jangan awet-awet, nantinya susah lagi ordernya, nggak order katanya. Tapi enggak lah ya. Ini uniknya ini. Ini uniknya sebenarnya. Tapi yang namanya baju kebutuhan primer ya, konveksi gitu pasti berkelanjutan lah. Hari ini ya ada kebutuhan yang berbeda yang selalu dibutuhkan gitu ya. Jadi bagi teman-teman silahkan diorder, nomornya sudah saya cantumkan di deskripsi. Jangan ragu, kualitasnya udah terjamin. Sepandeglang mah udah dikuasai lah pokoknya teman-teman Pandeglang ya. Yang nggak tahu mah kebangetan, tinggal cek aja. Facebooknya apa sih? Di Facebooknya Konveksi RW Banten. Konveksi RW Banten. Di Instagram juga ada. Di Google juga udah muncul kali ya. Ada. Ketika di ini di Maps juga ada. Iya betul. Tinggal dicek aja. Mudah sekarang mah. Daripada ribet-ribet nyari konveksian, aduh, yang belum jelas gitu ya. Apalagi belum kenal gitu. Udah saya kenalin nih untuk orang Pandeglang khususnya. Mangga silahkan. Ya. Oke baik teman-teman, terima kasih obrolan sore ini singkat tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allah. Ya saya juga senang banget bisa dengerin cerita bagaimana Kang Rizky membangun bisnis. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman. Dan intinya sih ya jalani aja dulu lah kalau bisnis mah ya. Cari apa yang disukai, hajar jalani, nggak usah mikir ini ada untungnya. Kira-kira berapa untungnya saya dapatkan, jalani aja, nanti juga ketemu lah ya. Ketemu jalan. Betul. Terima kasih Kang Rizky sudah hadir di podcastan saya. Walaupun sebenarnya udah lama sebenarnya. Udah lama. Cuma kesibukan masing-masing lah. Kesibukan masing-masing ya akhirnya baru sekarang terwujud nih. Sekali lagi terima kasih. Tetap stay di channel ini karena channel ini memang dikhususkan untuk kalian yang mau belajar bisnis ya. Kalau yang sudah jago-jago mungkin akan sedikit apa sih gitu kan. Adalah teman-teman yang cerita ke saya. Tapi ini memang saya khususkan untuk kalian, untuk kamu-kamu yang mau belajar bisnis, terutama yang pemula-pemula ya, mau sedikit nongkrongin channel ini untuk insya Allah ada tips atau ilmu yang bisa dibagikan untuk teman-teman bagaimana memulai bisnis dari nol sampai bisa berdaya, punya modal sendiri, bisnisnya bisa gede ya. Terima kasih teman-teman sudah nangkring ya sampai akhir di channel ini. Jangan lupa subscribe, dan kalau merasa ada manfaatnya video ini silahkan share, bagikan ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.